Halo kawan tunaiku, pernah nggak sih kalian bingung dan kusut di rumah aja? Apalagi ketika kalian butuh penghasilan tambahan untuk biaya pendidikan anak. Tenang aja, bareng aku Mahdi, kita bakal bahas gimana caranya supaya kamu bisa produktif di rumah dan menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, sebelum memulai usaha, ada baiknya kamu persiapkan dulu alur keuangannya. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Nah, memisahkan uang adalah salah satu hal yang penting untuk kamu lakukan. Kenapa? Karena seringkali gagalnya usaha itu karena arus keuangan yang kurang jelas. Tapi tenang aja, di sini aku punya 3 tips yang bisa kamu lakukan untuk memisahkan uang rumah dan uang usaha. Salah satu cara utama dan paling mudah agar uang rumah dan uang bisnis kamu nggak tertukar adalah dengan membuat satu rekening terpisah. Hal ini sejujurnya paling ampuh untuk dilakukan karena dengan memisahkan uang, kamu nggak akan bingung dan takut uang kamu tuh tertukar. Selanjutnya, kamu bisa dengan rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu setiap harinya. Nah, sekarang nih banyak loh aplikasi pencatat pengeluaran dan pemasukan yang bisa kamu download di handphone. Salah satunya Bank Digital Senyumku. Atau kamu juga bisa mencatatnya langsung di buku secara manual. Nah, setelah tadi kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu setiap harinya, jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi di akhir bulan. Evaluasi ini nantinya akan berguna untuk bisa memastikan arus keuangan usaha kamu berjalan dengan normal. Nah, setelah tadi kamu udah mengetahui gimana caranya memisahkan uang rumah dan uang usaha, berarti sekarang kamu tinggal mulai usahanya nih. Ada 3 tips dari aku yang bisa kamu lakukan sebelum memulai usaha dari rumah. Nah, untuk memulai bisnis rumahan, ada baiknya kamu memilih jenis usaha yang emang kamu suka atau kamu gemarin. Sebagai contoh, misalnya kamu suka bikin kue atau bikin cemilan. Nah, kamu bisa tuh bikin usaha kue-kue gitu di depan rumah atau online. Atau misalnya kamu hobi make up, kamu bisa juga untuk jadi reviewer kosmetik atau reseller produk kecantikan. Usahakan untuk memilih bisnis yang emang kamu ngerti supaya nantinya kamu bisa dengan mudah menentukan harga, produk, dan mengukur kemampuan kamu. Sekarang kayaknya agak sulit sih untuk menemukan jenis usaha baru yang emang benar-benar unik dan nggak pernah ditemukan sebelumnya. Tapi sebenarnya keunikan produk dan jasa itu sendiri nggak melulu dari jenisnya, bisa juga dari gimana treatment kamu kepada pelanggan. Nah, misalnya kamu membuka usaha kue di depan rumah. Kamu bisa tuh melakukan treatment dengan memberikan free tester kepada pelanggan yang datang untuk mencoba produk-produk unggulan kamu. Selain akan memberikan pengalaman mencoba, hal ini nantinya juga akan meningkatkan penjualan dari pengunjung yang datang. Nah, tips terakhir nih emang agak sedikit tricky. Membuka usaha memang membutuhkan modal, tapi bukan hanya modal materi. Kamu juga butuh untuk memiliki modal niat dan ketekunan. Nah, kalau saat ini kamu lagi membutuhkan modal tambahan untuk usaha, kamu bisa banget tuh manfaatin Tunaiku. Tunaiku adalah KTA online dari Amar Bank yang bisa penuhi kebutuhan kamu termasuk modal usaha sampingan. Nggak perlu khawatir, Tunaiku sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain itu, Amar Bank juga sudah tersertifikasi ISO 27001 terkait keamanan data. Di Tunaiku, kamu bisa ajukan pinjaman hingga 20 juta dengan tenor sampai 20 bulan. Di Tunaiku, kamu juga bisa ajukan pinjaman cukup dengan KTP. Yuk, mulai bisnis rumahan kamu sekarang karena semua bisa lebih berani bersama Tunaiku. Nah, itu dia tadi beberapa tips dari aku untuk kamu yang mau mulai usaha rumahan. Tentunya, selain dana awal sebagai modal, kamu juga perlu niat dan ketekunan karena nggak ada yang mustahil. Aku Mahdi, pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tunaiku untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!